Sebelum kita mulai videonya, klik subscribe dan tekan tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi pertama ketika saya upload video terbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng Queen Hydropump. Kali ini kita kontennya spesial karena ini kita pakai baju seragam. Ini Queen Hydropump kemarin bikin instalasi 400 lubang tanam di kantor K3P PT Bukit Asam Tanjung Ening. Oke, di sini kita bisa lihat ini instalasinya udah standar nasional. Udah standar lah, maksudnya kekencangan untuk plastiknya kekencangannya 80%. Kenapa kita tidak bisa 100%? Karena ini kita jepitnya nggak pakai spring clip yang emang standar nasional. Kita meminimalisir dana, meminimalisir barang-barang yang ada untuk jepit si plastik jepitnya. Kita pakai ring seperti ini. Dan satu lagi, ketika bentangnya 2,5 meter, kita perlu ring 2 di sini. Jadi 1,25. Kenapa seperti itu? Ketika ada angin kenceng, nanti ininya nggak bakal lepas. Nanti aku bakalan liatin nanti ya, di sebelah kiri aku nanti ada contoh instalasi yang yang hancur gara-gara angin. Ini kemarin angin besar, alhamdulillah nggak apa-apa. Oke, di sini kita langsung tanya ke tuan rumahnya yang ngurus safety hidrofam ini. Nah, ini ada Pak siapa namanya? Pak Yures. Coba agak kesini Pak Yures sama Pak Mindo. Mau Pak Mindo apa Pak Darmendra? Pak Darmendra. Oh, Pak Darmendra. Aduh, ya Allah penting nih ya. Oke, di sini yang pertama bakalan aku tanyain. Yang pertama itu kesulitan mengurus dari pertama nanam pakcoy ini. Sekarang ini posisinya ketika nanam pertama hasilnya udah kayak gini, ini udah 80% bagus penilaian dari saya. Karena teman-teman di sini kan tidak ikut training dulu kan, langsung otodidak langsung nanam. Oke, silakan Pak Yures, gimana nih kesulitannya? Kalau untuk kesulitannya ini nggak terlalu banyak sih, paling debu. Karena kita ini kan lokasinya di dalam area tambang kan, Betul. otomatis banyak debu-debu dari batubara mungkin di jalan. Itu mungkin secara nanganinya kita melakukan dengan cara penyemprotan. Nyemprot aja tiap hari ya Tiap hari disemprotin. kita lakukan penyemprotan supaya sayurannya tetap segar dilihat kan. Dan satu lagi, oke, terima kasih untuk kesulitannya. Dan satu lagi saya mau tanyakan dengan Pak Darmendra. Di sini kan kenapa sih di kantor harus ada kayak gini? Apa sih motivasinya di kantor di sela-sela kesibukan kerja, apalagi di safety nih banyak panggilan kemana-mana. Bisa nanam seperti ini, apa keuntungannya dan apa kerugiannya? Motivasinya bekerja sambil berkebun itu pertama, dan juga dari segi kesehatan. Dari segi kesehatan hidropom itu aku rasa lebih sehat daripada pupuk kimia gitu, Pak. Betul. Mungkin itu aja Pak Kun. Oke, betul. Untuk dari segi kesehatan memang hidroponik ini lebih sehat. Karena apa? Dia non pestisida, tidak ada semprot-semprotan pestisida. Yang pertama, yang kedua, keuntungannya ini ngurusnya gampang, nggak perlu cangkor, nggak perlu berkolor, harus cangkor, nggak perlu. Ini tinggal tanam, paling kita liatin air, kondisi air, liatin kadar nutrisi yang ada di dalamnya, liatin air ada yang mangpet apa ida, terus ada hama apa ida. Ini termasuk udah baby pakcoy, ini sekitar 2-3 hari lagi ini udah bisa panen, udah bisa produksi. Mudah-mudahan dengan ini panen perdana ini menjadi motivasi buat teman-teman yang di K3P dan teman-teman lain juga di sela kesibukan masih bisa sempat ngurus kebun. Jadi ini kalau di kami ini sebagai hipnoterapi. Ini terapi warna hijau itu kan sebagai terapi untuk tenang. Ketika udah sibuk-sibuk nongkrong di sini lihat yang hijau-hijau, insya Allah tenang. Jadi pada Mendra ini bekerja sambil belajar berkebun. Iya, betul. Ya. Ini salah satu sisi positif. Sisi positif kita kan nggak harus kerja terus. Ketika kita ada media, kita bisa berlatih. Harapan aku sih
teman-teman di sini bisa berlatih semua, bisa jadi bekal nanti kita dikala waktu senggang di rumah seperti Kalau itu. pensiun. Di kala pensiun seperti Pak Jup ini bisa di kala pensiun seperti itu. Terus ini strategi pemasarannya seperti apa nih? Ada gambaran nggak strategi pemasaran untuk besok ketika panen? Mungkin pemasarannya masih melalui apa tuh, Bro? Ini kan baru perdana nih Ya, ya, ya. program kita menanam hidroponik ini. Paling untuk Konsumsi pribadi. pertama panen ini kita melakukan konsumsi pribadi dulu. Oke. Kita nikmati dulu hasilnya Iya, yang perdana. Nanti kalau sudah mau lanjut yang kedua kalinya baru kita mencari pikirkan pasaran. lagi. Baru kita mencari pasarannya. Oke. Mau kemana ini. Ini salah satu ilmu marketing yang udah kita sharing aja ya. Yang sudah saya terapkan itu ketika pertama kali panen perdana kita cari berkahnya. 50% saya sedekahkan. Sedekahkan maksudnya kasih ke teman-teman. Itu keuntungannya apa loh? Itu kita nggak perlu pasang banner. Mereka itu menjadi media promosi kita. Orang-orang yang dikasih itu kan meskipun cuma harganya 10.000 kalau dikasihkan ini nanti dari mana ini sayurnya? Oh dari sana. Itu sebagai media promosi juga itu seperti itu. Oke, harapannya untuk kedepannya tetap continue. Ini nilai plus banget. Ini menjadi income yang cukup lumayan. Cuma jangan terlalu diharapkan ketika kita belum punya ilmunya yang matang, kita coba belajar lagi. Oke, mungkin sekian saja review safety hydro farm ini ya. Safety hydro farm apa ini namanya? Oke, mungkin sekian saja reviewnya. Mudah-mudahan harapannya ke depannya ini bisa berlanjut dan bisa menjadi manfaat banyak untuk karyawan yang ada di sini. Sekian, terima kasih, dadah.